Erik ini faktor penentu juga. Kalau dia maju dengan Ganjar itu tingkat keterpilihannya bagus. Kalau dia dengan Prabowo juga begitu. Terus gimana nasib Caimin kira-kira? Ya kan kalau Caimin ini kan selalu rela orangnya. Ridho. 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 Asal cocok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Mas Khairul Umam. Siap Bang. Sebenarnya bukan dosen lagi di Paramadinah ini. Udah macam-macam. Ya. Majelis Syuro. Majelis Syuro Universitas Paramadinah. Bang Zulfan Lindan ini yang lebih senior di Paramadinah. Jadi anak intelektual didikan langsung Cak Nur. Jadi harusnya lebih memiliki kedekatan emosional dan tradisi pemikiran sama Paramadinah. Jadi juga Direktur Paramadinah Public Policy Institute. Siap Bang. Ya. Terima kasih Pak Kiai Umam. Ampun Bang. Sudah hadir di sini. Dan kita ngobrol-ngobrol santai saja. Ya. Sebenarnya karena ini tahun politik, memang tidak ada yang lebih menarik kita kalau bicara politik. Politik itu dibatasi lagi persoalan capres, cawapres, koalisi partai, kan di situ yang paling mutar-mutarnya di situ sekarang. Yang orang semuanya menunggu. Siapa? Kalau capres sudah ada, orang lagi menunggu siapa sih cawapres, kan gitu dari tiga calon presiden ini. Kemudian koalisi ini yang mana nanti kan belum ada yang jelas ya Mas. Betul Bang. Jadi betul, PKB Bang. Dengan Gerindra juga belum jelas, Golkar dengan PAN dengan kalau P3 sudah dengan PDIP kan itu yang paling konkret itu. Nah kemudian memang Demokrat, PKS dengan Nasdem. Saya nggak tahu ini namanya koalisi atau apa, gitu kan? Kalau kita bilang koalisi kan baru kumpul-kumpul, baru ngobrol-ngobrol kan gitu. Di piagamnya ada koalisi perubahan untuk persatuan di piagam mereka. Kalau piagam itu kan bisa berubah. Bisa berubah. Perjanjian batu tulis juga bisa berubah. Bisa berubah. Janji Anies juga kepada Pak Prabowo nggak maju berubah juga. Nah, dapat aja. Iya. Nah, jadi ini yang menarik nanti yang terakhir itu soal janji itu ya. Oh, siap. Nah, jadi kalau kita lihat probability kemungkinan Anies ini akhirnya dengan siapa ini? Kan keinginan kalau awal tadi kan dengan Bu Hovifah itu dahsyat sekali ya. Anies dengan Hovifah itu memang pasangan dahsyat menurut saya. Artinya dua aliran pemikiran Islam itu ketemu dalam satu ini kan dua kutub nih. Hovifah sebagai Nahdien, Anies ini ya kalau kita bicara organisasi ya pendekatan organisasi ya bukan mazhab ya dia Muhammadiyah lebih dekat ke pemikiran Muhammadiyah dan HMI. Nah ini kan ketemu nih dua kekuatan masyarakat atau kelompok Islam ya. Nah, tapi kan sampai sekarang ini kan Ibu Hovifah ini belum merespon secara serius. Bahkan sepertinya tidak bersedia karena ingin maju sebagai cagup menjadi gubernur untuk 2 periode. Nah, gimana pandangan Mas Umam? Saya turunin lagi dari Kia ke Mas. Bang, kita mulai dulu dalam konteks general dulu Bang ya. Bahwa fakta per hari ini sekitar 7 bulan menjelang pemilu 14 Februari 2024 praktis belum ada satupun capres Bang yang memiliki kekuatan elektoral yang dominan. Sehingga konfigurasinya nggak sampai 7 bulan itu pilpresnya kan. Pilpres dan pemilu. Kan penetapannya kan Oktober. Betul, artinya lebih dekat. Iya. 5 bulan lagi lah. 5 bulan lagi, betul. Dan
Kalau dihitung 5 bulan, maka kemudian situasi ini masih membuka ruang bagi terjadinya dinamika. Dan belum ada satupun capres yang merasa secure, merasa aman per hari ini. Karena kita tahu bahwa elektabilitas itu ternyata sifatnya sangat dinamis. Bergantung pada informational input yang masuk ke kepala masyarakat kita. Kalau positioning, isu, narasi dalam konteks tertentu, kemudian salah posisi, capres itu dropnya cukup signifikan, cepat. Dalam hitungan seminggu, 2 minggu, bisa drop sekitar 7-8%. Udah ada contohnya nggak tuh? Ya kan? Ini umpan, jadi saya nyundul saja. Contohnya ada, misalnya kemarin Pak Ganjar Pranowo, bahwa selama rentang 2021 Bang, 2022, Pak Ganjar termasuk tokoh dari kalangan ini ya yang memiliki elektabilitas yang cukup memadai, yang relatif memiliki elektabilitas yang cukup memadai. Maksudnya dia pada satu level yang cukup kuat. Tetapi ketika kemudian dihantam dengan isu terkait dengan U20 sepak bola, isu Israel yang kemudian mungkin kalau konteksnya ideologis itu oke saja, tapi dalam arti positioningnya harus clear, argumennya harus clear. Jangan kemudian selama ini nggak ada rekam jejak menggunakan narasi itu, tiba-tiba kemudian menggunakan narasi itu dan bertabrakan dengan ekspektasi publik. Begitu kemudian itu terjadi, praktis dalam hitungan 2 minggu Bang, itu terkonfirmasi di hampir semua basis data survei mengalami penurunan 7-8%. Dan itu kemudian menjadi satu pintu bagi Pak Prabowo untuk melakukan akselerasi elektabilitas. Ditambah kemudian situasi yang dulu barangkali dibayangkan pasca pendeklarasian Pak Ganjar, itu harapannya tentunya dari teman-teman di PDIP akan ada gelombang dukungan yang kemudian cukup agresif datang ke PDIP memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Tapi ternyata situasinya berbeda. Itulah mengapa kemudian kita ketahui bahwa sekarang teman-teman di PDIP, Pak Hasto dan teman-temannya, wala alihi wasabi ajmain, dan timnya begitu cerdas, agresif, melakukan strategi jemput bola. Itulah kenapa kemudian Pak Hasto melakukan pendekatan ke PKB, melakukan pendekatan ke PAN, termasuk juga ke Demokrat. Sesuatu yang kita tidak pernah berpikir itu akan terjadi. Tapi that's politics, it's all about possibilities. Nah, oleh karena itu situasi ini membuat kita masih menjadi misteri. Semuanya masih misterius, Bang. Termasuk basis koalisi mana 5 bulan sebelum penetapan, tadi Bang Zulfan sampaikan, belum ada yang clear. Nah, demikian pula dengan konteks penentuan simulasi pasangan capres-cawapres. Karena basis komposisi koalisinya belum clear, maka kalkulasi capres-cawapresnya juga belum clear. Tetapi kalau misal kita cermati Bang, relatif yang sudah memiliki satu basis komitmen yang relatif sudah terbentuk, salah satunya diakui atau tidak koalisi perubahan. Artinya 3 elemen itu sudah di posisi itu. Meskipun barangkali ada ancaman, gimana kalau misal terjadi kriminalisasi, bagaimana kalau misal kemudian ada elemen menggunakan instrumen penegakan hukum, menggunakan PK di Mahkamah Agung kemudian berpengaruh pada status kepemimpinan sebuah partai, itu kan impact-nya kemana-mana. Tapi dibanding dengan misalnya Pak Ganjar di di PDIP, betul sudah memenuhi 20%, tetapi mana lagi komposisi yang akan mendukung. Demikian juga Pak Prabowo, belum clear. Ada elemen seperti Golkar, PAN, juga PKB sendiri berpotensi mengevaluasi basis komitmen berkoalisinya kalau misal kemudian ada keputusan yang di luar ekspektasi itu. Nah, saya baru masuk ke konteks pertanyaan Bang Zulfan tadi. Bagaimana dengan posisi cawapres, Bang? Ada cukup banyak, Bang, sekian elemen. Sepertinya berhitung dan juga belajar banyak dari peta politik di 2004, 2009, 14, 19. Setidaknya yang kita perhitungkan, Bang, dalam konteks komposisi itu bukan hanya nasionalis dan religius.
tetapi juga ada elemen lain yang barangkali juga perlu diperhitungkan. Salah satunya militer. Militer apakah itu konteksnya tentu militer sudah tidak aktif ya. Tetapi kalau misal kita cermati sepertinya di PDIP sendiri mencoba berhitung apakah memungkinkan untuk memasukkan elemen militer itu sebagai backup dalam konteks ini adalah cawapres Pak Ganjar. Atau kalau misal memang tidak ada ketersediaan cawapres dari elemen militer, salah satunya dari elemen Islam, religius. Dan dari spektrum keislaman di Indonesia yang sangat beragam, diakui atau tidak, yang memiliki basis kekuatan elektoral yang memadai, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Dan itu diperhitungkan betul. Bukan hanya di satu koalisi, Bang. Hampir semua mempertimbangkan itu. Tadi Bang Zulfan menyampaikan misalnya menghitung Bu Hovifah. Tadi bahasa Bang Zulfan tidak bersedia. Saya nggak tahu apakah tidak bersedia atau tidak berani untuk menerima pinangan itu. Karena konsekuensinya juga cukup besar. Jawabannya ingin maju. Ingin maju asal selamat. Ingin maju gubernur untuk periode kedua. Untuk periode kedua, oke. Artinya elemen Nahdliyin dipertimbangkan di situ. Di sisi lain, Pak Prabowo juga melakukan pendekatan dengan Caimin juga basisnya pengalaman di kekalahan 2014-2019, di mana basis penentuan akumulasi kekuatan pendukung loyal Pak Prabowo itu kan terkonsentrasi di Jawa Barat, Banten, Sumatera. Dan kemudian harus berhadapan dengan elemen Jawa Tengah, Jawa Timur yang terbelah, Jawa Tengah, Jogja, dan Indonesia Timur. Sementara di Jawa Timur dengan basis DPT sekitar 33 juta itu terbelah. Nah, maka ada elemen di situ yang kemudian dia akhirnya tumbang 2 kali di Pilpres. Itu yang kemudian dia hitung. Oleh karena itu, dia ingin mendapatkan basis dukungan dari Nahdliyin. Pak Ganjar juga sama. Makanya cukup banyak informasi. Semua nama-nama seperti Kiai Miftahul Akhyar bahkan sebagai Rois Am dari pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini juga diperhitungkan. Kemudian Kiai Said Akil Siraj, kemudian Gus Yahya sendiri sebagai ketum PBNU, semua itu disimulasikan, termasuk Kiai Nazaruddin Umar. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, Bang, idealnya memang menggabungkan elemen kekuatan antara mereka yang mengklaim nasionalis dan juga religius dalam konteks ini Islam moderat. Ya, berkaca dari pemilu di 1955, 1971, gabungan dari kekuatan nasionalis dan Islam itu memang mesin politiknya relatif lebih efektif. Problemnya, Bang, belum tentu semua itu kemudian menjadi sebuah mesin yang efektif. Kenapa? Karena dinamikanya berbeda, ekspektasi masyarakatnya juga berbeda, dan juga bagaimana narasi yang berkembang dalam konteks momentum-momentum pemilu itu juga berbeda-beda. Nah, disinilah yang kemudian seorang capres harus menentukan cawapresnya dengan segala basis pertimbangan yang kita istilahkan itu maximum utility, Bang. Maximum utility itu konsep utilitas maksimal kalau kata teman-teman di Unpad itu. Artinya apa? Mereka tentu memiliki stok nama yang itu ideal. Harusnya itu kan begini, harusnya begini. Tapi realitas politik seringkali tidak membuat itu terjadi. Akhirnya capres harus dihadapkan pada satu pilihan ketersediaan adanya itu. Karena untuk memilih yang lain nggak memungkinkan. Nah, maka kemudian harus dihitung secara cermat. Nah, secara umum, Bang, kalau melihat dari skema Pilpres yang ada selama ini, ada beberapa indikator. Kalau elektabilitas itu hanya partikel kecil, Bang, yang harus dihitung oleh capres untuk menentukan cawapresnya. Tetapi ada indikator lain yang harus dipenuhi. Mulai dari aspek ideologis, aspek logistik, elektabilitas pun juga harus dihitung. Dia kuatnya di mana? Apakah kuat di Jawa, tapi kemudian lepas di wilayah-wilayah pulau yang lain, Sumatera, atau di Sulawesi, Kalimantan. Nah, itu harus dihitung betul. Termasuk juga ada satu aspek lagi, yaitu aspek kerentanan. Karena satu nama bisa saja memiliki elektabilitas yang tinggi, memiliki mesin politik, jaringan partai politik yang kuat.
dan juga jaringan non partai politik seperti ormas yang kuat. Tetapi kalau dia memiliki kerentanan, Bang, termasuk dalam konteks aspek isu kasus hukum, isu etika yang berpotensi dimanfaatkan oleh rival untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk mendegradasi dia, maka itu harus dihitung betul. Jangan sampai sudah ditentukan justru membreakdown, justru menggerus basis elektabilitas dari seorang capres itu. Nah, di antara semua itu, saya berkeyakinan baik Pak Ganjar, baik Pak Prabowo, termasuk Pak Anies, akan menghitung itu berdasarkan bukan hanya like and dislike, bukan sebatas hanya sekedar elektabilitas, tetapi indikator-indikator itu harus dibaca secara utuh, dipetakan secara matang, sehingga kemudian ketemu satu nama yang memberikan utility maksimum atau maximum utility, kemanfaatan yang paling optimal untuk menghadirkan mesin politik yang paling efektif di 2024. Ya, itu berhenti kan di situ. Ya, kalau itu kan artinya apa yang disampaikan oleh Mas Umam ini kan ideal ya. Ideal. Tetapi kan problemnya kita menghadapi satu situasi yang menjadi persoalan pokok. Ada presidensial threshold. Itu yang itu problem utamanya menurut saya. Makanya semuanya kalau PDI udah nggak ada masalah ya. Nah, tapi kan PDIP ya, bukan PDIP. PDIP. Nah, sementara kan kalau Prabowo ini maju mundur. Tidak terlalu yakin dengan Caimin sebagai cawapres, tetapi perlu ada presidensial threshold harus dengan PKB misalnya. Betul. Nah, ini kan problem. Iya, Bang. Nah, begitu juga misalnya Anies. Problemnya juga threshold. Betul. Ya. Dia kalau tidak mengambil AHY, kalau AHY Demokrat itu mundur ya selesai, nggak maju. Betul, Bang. Nah, ini problem dan nampaknya kan kita melihat bahwa internal Demokrat itu kencang sekali menginginkan AHY sebagai cawapres. Nah, saya melihat terutama Nasdem itu belum melakukan, kalau dalam istilah go public itu kan Nasdem ini apa sudah melakukan due diligence terhadap figur AHY ini. Dengan latar belakang dia sebagai militer, kemudian dia punya jaringan, dia sebagai orang muda, kemudian dia anak seorang presidennya SBY, ya kan? Ya, soal sukses nggak sukses itu kan polemik. Tetapi kan dia presiden, artinya menyelesaikan tugasnya sampai 2 periode misalnya. Nah, itu kan lalu dilihat basis-basis Demokrat itu di mana saja kan gitu. Nah, ini saya melihat hambatan ini memang orang itu mungkin ya Prof ya. Nggak apa panggil Prof kan. Provokator. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa memang ini penting sekali memahami ini secara detail. Betul. Jangan melihat tanpa dilakukan verifikasi yang detail. Nah, itu saya katakan tadi, kalau dalam bisnis layak enggak orang ini go public? Due diligence dulu. Layak enggak dia dijual atau dibeli? Diligence dulu. Kalau bisnis kan jelas. Betul. Ukuran-ukurannya kan. Betul. Nah, sebenarnya dalam politik juga begitu. Iya, betul. Nah, proses itu, Bang, saya sempat terlibat dalam satu diskusi cukup intens untuk menimbang dari perspektif panel expert untuk menentukan mana nama yang sekiranya dianggap tadi memberikan utility, maximum utility kepada seorang capres. Memang betul bahwa aspek-aspek tadi itu harus dihitung, Bang. Elektabilitas satu sisi, kemudian ini, Bang, tentukan indikator. Indikator itu kemudian nanti disematkan ke nama-nama yang sekiranya potensial untuk dijadikan sebagai cawapres. Lalu buat pembobotan, let's say 1 sampai 5, 1 sampai 4. Dengan judgement kita sebagai panel expert untuk menentukan ini layak atau tidak. Kalau misal ada yang bilang ini layak, nanti teman dari panel expert yang lain bisa men-challenge. Oh tidak, dia punya aspek kerentanan ini. Ada kasus bansos, ada kasus ini yang berpotensi dia didegradasi. Informasinya sampai mana? Kita challenge terus. Informasinya udah sampai pada tahap penegak hukum yang bernama ini misalnya gitu. Nah, semua itu harus dihitung. Termasuk tadi yang Bang Zulfan sampaikan,
ada indikator lain yang bernama jaringan partai dan juga jaringan non-partai. Jaringan partai itu satu sisi bisa itu menjadi veto, Bang, karena seseorang dia bawa nggak bekal tiket. Kalau dia datang ke koalisi bawa tiket politik dan menentukan utuh atau tidaknya 20% presidential threshold itu, maka dia punya hak veto yang cukup kuat. Tetapi kalau misal dia tidak punya itu, sekuat apapun basis logistiknya, sehebat apapun kekuatan ideologis dan juga jaringan non-partainya, tidak akan dihitung kuat. Nah, itu harus dihitung secara cermat. Setelah itu kemudian indikator-indikator yang lain juga dilakukan pembobotan. Sebagai contoh, Bang, misalnya, memang ada elemen misalnya, kalau misal tadi Bang Zulfan coba untuk mengkontekstualisasikan ke Capres Mas Anies misalnya, ada sejumlah pihak yang coba mengusulkan Bu Hovifah. Karena betul tadi, Bu Hovifah representasi dari kekuatan politik Nahdlatul Ulama, kekuatan Islam terkuat di Indonesia, corak dari kekuatan Islam moderat, kemudian narasi nasionalisme religiusnya juga kuat, maka kemudian dan representasi perempuan. Iya, perempuan. Dan juga representasi kekuatan Jawa Timur. Sangat ideal. Problemnya kemudian ketika kita letakkan nama Bu Hovifah, kita hitung satu persatu. Secara elektabilitas, apakah memadai dalam konteks memberikan insentif elektoral yang kuat terhadap seorang capres? Mungkin di satu sisi iya, beliau memberikan insentif elektoral. Tetapi kita breakdown, Bang. Tentu di basis data, kalau misal kita duduk bersama panel expert, coba cek. Apakah kekuatan suara dari yang bersangkutan itu terkonsentrasi di satu titik? Misalnya di Jawa atau Jawa Timur, yang memang basis Nahdlinya kuat. Iya. Ataukah memang tersebar ke wilayah-wilayah Indonesia yang lain? Sama-sama 4%, 5%, atau bahkan 6%. Bang. Tapi kalau dukungannya itu terkonsentrasi di pulau tertentu, oh itu hati-hati. Karena bisa menang kuat di situ, tapi lepas wilayah-wilayah yang lain. Tetapi kalau misalnya kita cek, oh ternyata dia memiliki sebaran elektabilitas yang juga memadai, terutama di Indonesia Timur, kemudian di Indonesia Barat. Nah itu bisa kemudian menjadi bagian yang dipertimbangkan. Kemudian sama tadi, aspek kerentanan. Seberapa, kita hitung betul misalnya, Bang, seberapa serius aspek kerentanan itu. Berani nggak dia kemudian menghadapi risiko dari aspek kerentanan itu ketika dia memutuskan untuk masuk dalam gerbong koalisi. Karena that's politics. Tidak ada sesuatu yang enak-enak saja. Semua pasti ada risiko di sana. Nah, kalau misal kemudian ternyata ada kerentanan 1, 2, 3, itu nanti dalam proses pembobotan, Bang, bisa kemudian dihitung. Oh, ini kalau kerentanannya tinggi, maka bobotnya rendah. Tapi kalau kerentanannya, oh dia nggak ada catatan kasus. Dia relatif, persepsi publik terhadap dia relatif clear. Nggak ada juga isu etika dan sebagainya. Maka aspek kerentanan bisa, nilainya akan lebih tinggi. Semua itu, Bang, harus dihitung betul. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian menentukan seorang cawapres, capres mau tidak mau harus mengambil keputusan yang didasarkan pada pilihan yang terbatas itu. Misalnya, kalau misal kemudian dari sisi nama ya, misal tadi Bang Zulfan mengukur dari Anies itu, siapa yang kemudian agak visible? Yang memiliki basis kekuatan elektabilitas, memiliki kesamaan ideologis, atau kalau bukan kesamaan, ideologi yang dianggap menguatkan seorang capres, memiliki kekuatan logistik, memiliki jaringan partai, memiliki jaringan non-partai, baik ormas maupun jaringan militer yang sudah pensiun, kemudian memiliki tingkat kerentanan yang rendah, kita hitung semua, Bang, termasuk catatan resistensi. Karena ada juga, Bang, misalnya, konon kabarnya, nama Pak Ridwan Kamil itu kan cukup tinggi, Bang, elektabilitasnya. Tapi konon kabarnya ada 1-2 partai yang say no kepada beliau. Karena apa? Terkait dengan konteks catatan politik masa lalu. Bagaimana relasi beliau dengan partai politik itu. Itu kan sesuatu yang taken for granted, Bang. Kita nggak bisa. Tapi elektabilitasnya tinggi. Tapi kata pengurus partainya, no.
kita nggak bisa itu. Nah, itu semua dihitung betul. Nah, kalau misal kemudian sudah, di antara sekian itu, kalau misal kita baca dari Bu Hovifah, Pak Aher, AHY, kalau untuk cawapres Anies misalnya, yang konon kabarnya akan dideklarasikan. Ada Yeni Wahid juga terakhir. Ada Mbak Yeni juga, betul, ada Mbak Yeni, yang juga belakangan juga cukup santer tersuarakan. Nah, itu kita hitung betul. Mana yang kemudian memiliki nilai tertinggi, itulah yang seharusnya dihitung secara cermat dan diputuskan oleh seorang capres. Kalau dari nama-nama tadi, Bang, hasil simulasi salah satunya ya tadi yang nama Abang sebutkan, yang sekiranya memiliki visibility untuk mendampingi Anies dengan bisa diharapkan menghadirkan mesin politik yang relatif efektif di antara pilihan-pilihan yang terbatas itu. Tentu idealnya harusnya dengan ini, harusnya dengan iya. Tapi realitas politik tidak memungkinkan untuk itu. Ya, jadi dengan siapa? Ya Bang Zulfan yang nyimpulkan lah itu. Ya tapi menurut Mas Umam ya, apakah koalisi perubahan ataupun Anies misalnya sudah melakukan nggak hal tadi yang disampaikan oleh? Saya tidak tahu persis, Bang, di masing-masing internal partai sudah melakukan itu atau belum. Tapi saya berkeyakinan kalau misal sempat muncul informasi bahwa satu nama sudah ditentukan dan tinggal menunggu deklarasi, maka besar kemungkinan analisis terhadap indikator-indikator utama yang bisa menghadirkan maximum utility itu sudah dilakukan. Seharusnya sudah dilakukan. Meskipun tentu tidak bisa kemudian membuat semua elemen happy, Bang. Tidak membuat semua elemen puas. Karena bagaimanapun juga ketersediaan atau pilihan-pilihannya terbatas di level itu. Jadi ya, kemungkinan besar kalau Nasdem tidak ada jalan keluar lain, tidak ada jalan lain dengan AHY. Karena kalau kita cek dari aspek-aspek tadi, Bang, mungkin Bang Zulfan bisa mereka-reka. Dari nama-nama sekian itu, Mbak Yeni, Bu Hovifah, Pak Aher, Mas AHY. Elektabilitas, jaringan partai, jaringan non-partai, ideologis, logistik, penguasaan elektabilitas di titik-titik tertentu, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sebagai DPT yang terbesar. Maka salah satu yang bisa disimpulkan, salah satunya dengan AHY. Ya, termasuk juga Sulawesi dan Sumatera ya. Dan kalau misal teman-teman di Nasdem juga di Koalisi Perubahan ingin tetap istiqomah menggunakan quote by quote narasi perubahan yang dulu Bang Zulfan katakan antitesa dan macam-macam itu, maka salah satu yang bisa memberikan insentif elektoral dan juga backup narasi salah satunya ya misalnya AHY. Yeah. Tapi who knows, that's politics. Semua pertimbangan akan sangat dinamis, Bang, akan sangat cair. Sama dengan Pak Ganjar juga, Bu Mega pasti akan menghitung betul. Saya berkeyakinan cawapres Pak Ganjar pilihannya tadi, dua. Apakah dari NU ataukah dari militer? Kalau cawapresnya Pak Ganjar dipilih dari representasi militer, besar kemungkinan tim pemenangannya dari NU. Atau kalau Pak Ganjar cawapresnya dari NU, besar kemungkinan ketua tim pemenangannya dari elemen militer. Gitu ya. Let's say. Apa ini kita kaitannya NU dengan militer ini ada sejarah panjang nampaknya. Sejarah panjang, Bang. Bagaimanapun juga elemen kekuatan Republik ini berdiri, salah satunya adalah ya 3 kekuatan paling utama. Satu kekuatan ya Islam. Bagaimanapun juga konsep nasionalisme di Indonesia itu ya hubbul waton minal iman itu berasal dari representasi dari kekuatan Islam itu sendiri melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan sebagainya. Tetapi kemudian itu diterjemahkan dalam bentuk konsep nasionalisme yang lain. Jadi kekuatan Islam, kemudian kekuatan nasionalis, tetapi ada satu elemen di luar itu, militer. Tentu kita mencermatinya bukan militer aktif, karena bagaimanapun juga secara konstitusi tidak boleh berpolitik. Nah, ini catatan juga. Militer di 2024 tidak boleh berpolitik, baik militer, TNI maupun Polri. Tetapi jaringan mereka yang sudah pensiun, yang juga masih tetap memiliki pengaruh dalam konteks penguasaan teritorial, memberikan input-input dalam konteks sel-sel kekuatan politik di daerah, bisa saja mereka melakukan keberpihakan.
Kemarin kalau nggak salah ada sekitar 120-an atau berapa Bang? Jenderal yang bergabung, yang memberikan dukungan ke Anies misalnya. Dulu ada juga beberapa jenderal memberikan dukungan ke Pak Ganjar misalnya. Apalagi ke Pak Prabowo, Menhan. Nah itu diakui atau tidak, efektivitas mesin kekuatan militer, terutama yang pensiun, retired, dalam konteks konsolidasi kekuatan basis di wilayah teritorial tertentu dibutuhkan. Tapi saya agak berbeda di sini, Prof. Gimana Bang? Berbedanya begini, saya melihat setelah reformasi, militer ini kan konsentrasi politiknya itu kan tidak seperti pada masa Orde Baru ya. Betul, Nah, betul. Artinya kalau Orde Baru itu kan semuanya Sabta Marga satu garis. Betul. Nah, artinya purnawirawannya pun senior-senior itu masih bisa mempengaruhi. Betul. Dengan di atas kertas, Bang. Ya, dengan dui fungsi ABRI-nya kan Betul. gitu. Tapi kan kalau sekarang ini sudah jalan masing-masing. Jalan masing-masing, Bang. Di atas kertas. Iya. Di bawah meja, Bang. Bergerak juga. Ya ada di bawah meja bergerak, tapi soliditasnya itu belum tentu bisa iya. bobotnya bisa tidak berbeda. Betul. Memang kita melihatnya bukan entitas tunggal. Dia akan mengalami faksionalisme berdasarkan atau berbasis pada agenda kepentingan masing-masing. Mungkin barangkali para elit militer yang tidak terakomodir, quote by quote, tidak mendapatkan tempat di lingkungan sekitarnya Pak Prabowo, tentu akan mencari elemen lingkungan yang lain. Atau yang tidak terakomodir di PDIP akan mencari lingkungan yang lain. Nah, oleh karena itu ya sama, Bang. Entitas tunggal itu hanya ada di kekuatan politik otoritarian aja, totalitarian aja. Tapi dalam ruang demokrasi karakternya terfragmentasi. Iya, faksionalisasi. Kita lihat mulai 2014 ya. Iya. Kan itu justru yang banyak mendiskreditkan Pak Prabowo. Itu kan dari kalangan militer, Pak Hendro misalnya, Agung Gumelar kan gitu. Sekarang masih nggak Bang itu, Bang? Kan kemarin sudah silaturahmi. Kemarin itu sudah silaturahmi. Ya ada kan? efeknya nggak Bang? Silaturahmi itu? Kalau saya lihat efeknya hanya sekedar menetralisir aja. Menetralisir ya. Dan pada waktu itu kan tim pemenangannya Pak Prabowo kan Pak Agung Gumelar. Bukan. Tim pemenangannya Pak Jokowi. Bukan, Joko Santoso. Pak Joko Santoso, betul. Itu kan ketua tim pemenangannya Pak Prabowo kan? Betul. Gitu. Nah, tapi kan tidak bisa juga menarik. Iya. Ada Pak Sapri Samsudin di situ. Sekarang masih di sekitar. Dulu ada Kiflan Zen juga, tapi Kiflan Zen terakhir udah nggak ikut. Kena juga. Ada beberapa lah. Iya. Itu kalau saya lihat itu kan generasi satu angkatan. Iya. Pak Prabowo ya. Prabowo. Ketika di Akademi Militer. Akmil. Iya. Akmil. Nah jadi kalau saya melihat ini memang ya kalau kita bicara ada nggak pengaruhnya pasti ada. Ada. Pasti ada. Ya. Ada. Tetapi sejauh mana bobotnya? Iya. Nah, itu yang mungkin menjadi persoalan karena kan tadi seperti Prof bilang terpecah-pecah ya kan? Iya betul. Orang sekarang bebas. Saya purnawirawan. Saya mau ke Prabowo, saya mau ke Anies, saya mau ke Ganjar. Nah, mungkin nanti yang paling banyak itu ke Ganjar ya, dan ke Pak Prabowo misalnya terpecah dua itu. Gitu. Ini kan kadang-kadang kalau di militer, kalau kita bicara ideologi kan sama mereka. Semua NKRI. Purnawirawan maupun yang masih aktif tuh NKRI semua nih kalau kita bicara TNI ya. Pasti. Tetapi kan sekarang pilihan figur aja yang membuat mereka berbeda kan gitu. Termasuk evaluasi terhadap proses pemerintahan dan juga politik selama rentang periode pemerintahan yang ada saat ini di era Pak Jokowi. Bagaimanapun juga militer dulu dengan sekarang agak berbeda kan Bang? Kalau dulu sami'na wa ata'na gitu kalau kata santri-santri di kampung itu. Komandan bilang apa, jalankan. Tapi sekarang relatif memiliki kritisisme dalam konteks mencerna informasi. Nah, pencernaan informasi itu yang kemudian menciptakan faksionalisme. Ini lebih nyaman di sini, lebih nyaman di sini. Tapi jangan lupa, Prof. Di kalangan TNI dan Polri ini banyak juga yang menjadi komisaris BUMN. Nah, itu salah satu
komunitas tertentu lagi. Nah, ini ya urusan BUMN Bang Zulfan yang lebih paham. Kan misalnya di Antam kalau nggak salah saja itu kan mantan Panglima TNI ya, komisaris utama. Ada juga di banyak lah di beberapa tempat lain. Dan itu nggak salah saya kira kan. Itu tidak ada yang salah dengan itu. Kalau memang mereka dibutuhkan. Nah ini menarik Bang. Kan komisaris di katakanlah BUMN. BUMN adalah otoritas kekuatan negara. Nah, problemnya sekarang kemudian di level koalisi pemerintahan sendiri per hari ini tampaknya bukan satu entitas tunggal juga, Bang. Di dalam konteks internal pemerintahan sendiri juga mengalami faksionalisme dalam pembentukan koalisi. At least yang paling kelihatan ada yang pro pencapresan Pak Ganjar, ada yang pro pencapresan Pak Prabowo. Nah, ini juga yang kemudian menciptakan mereka yang duduk-duduk di posisi itu belum tentu juga satu suara. Iya. Artinya juga mengalami faksionalisme juga berdasarkan agenda kepentingan. Ya, yang jelas mereka semuanya mendukung Pak Erick Thohir. Wah. Iya kan? Ini bismillah, insya Allah komisaris. Jadi kan udah pasti itu. Gitu ya. Kalau saya lihat ya ada juga sekarang sudah agak bergeser ya ke Pak Prabowo juga. Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kan dalam pemerintahan ya. Jadi ada kesamaan visi dan interest karena kedua-duanya ada di dalam kabinet. Betul. Dan itu ketemu nanti ketika Pak Prabowo misalnya capres, cawapresnya Erick Thohir kan gitu. Pak Erick. Dengar katanya semakin kuat itu, Bang. Dan hasil survei kawan-kawan katanya Erick ini faktor penentu juga. Kalau dia maju dengan Ganjar itu tingkat keterpilihannya bagus. Kalau dia dengan Prabowo juga begitu. Terus gimana nasib Caimin kira-kira? Ya kan kalau Caimin ini kan selalu rela orangnya. Ridho. Asal cocok ya? Ya ridho artinya kan kalau ridhonya Kiai itu kan beda dengan ridho ketum partai. Oh iya. Ya kan? Tahu aja, Bang. Iya. Kalau ridhonya Kiai itu kan betul-betul apa istilahnya? Mungkin di pesantren itu ada istilahnya itu. Ya kan? Kalau di politik ridho harus ada proses negosiasi dan kompromi. Apa kemudian dalam proses kompromi itu yang nggak boleh kosong. Yang tidak harus dipenuhi. tapi oke Bang, oke dalam arti bahwa dalam konteks politik praktis esensi dari koalisi termasuk juga negosiasi adalah power sharing, Bang. Kalau dia mendapatkan porsi yang lebih atau mungkin barangkali yang kurang, maka harus ada penyesuaian itu. Jadi doktrin lama politics dalam konteks koalisi formation itu who gets what, Anda dapat apa? Anda kalau nggak dapat posisi cawapres ya, Anda dapat misalnya kekuatan logistik, Menko, atau mungkin dalam konteks pembagian portofolio pemerintahan ke depan, dapat jatah menteri berapa dan lain sebagainya. Kalau nggak jatah menteri misalnya di komisaris, kayak Bang Zulfan kan merasakan juga kan itu, enak ya, Mi? Kalau enak saya nggak mundur lah. Oh iya. Nah artinya itu semua bagian dari proses negosiasi. Nah jadi who gets what barangkali dianggap sebagai satu doktrin klasik yang sangat pragmatis. Tetapi dalam konteks realitas politik yang menggerakkan kekuatan politik itu ya doktrin lama itu. Dan to some extent ya itulah that's politics. Jadi all politics is struggle for power. Jadi ya negosiasi dan kompromi. Ya sebenarnya ada kalau kita bicara kita sebut sebagai kuda hitam, itu kan Pak Mahfud ya. Pak Mahfud itu kan luar biasa sebenarnya. Nah, apa menurut Mas Umam, Pak Mahfud ini agak sulit menjadi cawapres baik Ganjar ataupun Prabowo. Tapi kalau Pak Anies kan sudah Nasdem ya sudah menyebut-nyebut itu. Bahkan PKS juga sudah menyebut-nyebut untuk menjadi cawapresnya Anies, tapi Pak Mahfudnya tidak bersedia di situ. Ya kan? Pak Mahfud, Bang, tentu beliau memiliki portofolio yang sangat kuat ya. Beliau pernah memimpin lembaga yudikatif di Mahkamah Konstitusi, berpengalaman cukup lama di
di legislatif juga, di Komisi 3, juga pernah dulu menjadi Menteri Pertahanan, meskipun juga karena memang periode pemerintahan Gus Dur yang terbatas 1,5 tahun, sekarang menjadi Menko. Artinya portofolio beliau dalam konteks pemerintahan itu sudah khatam, sudah selesai. Artinya bisa memiliki bekal kuat untuk lebih lanjut. Tetapi memang diakui atau tidak, Pak Mahfud dihadapkan pada satu realitas politik yang pertama, beliau tidak memiliki mesin partai. Sehingga ketika kemudian tadi yang Bang Zulfan sampaikan, kalau misal kemudian mau ngedil secara politik dalam pembentukan koalisi, mungkin akan ditanya, Anda barangkali memiliki elektabilitas yang memadai, tetapi membawa tiket politik atau tidak? That's matter. Nah, yang kedua, diakui atau tidak, ini kelebihan Pak Mahfud, sekaligus barangkali akan dilihat sebagai titik lemah Pak Mahfud dalam konteks politik. Beliau adalah salah satu figur dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dan juga kontroversi yang barangkali disematkan ke figur beliau. Beliau cukup berani melakukan akselerasi isu-isu besar terkait dengan konteks penegakan hukum. Tetapi keberanian beliau yang seharusnya juga mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat, baik masyarakat sipil kita, termasuk masyarakat umum, masyarakat awam. Problemnya kemudian itu dianggap mengusik zona nyaman dari elemen-elemen yang barangkali wilayah bisnisnya atau wilayah posisi jabatan politiknya, quote by quote, terancam oleh ekspresi dan keberanian Pak Mahfud dalam menyuarakan isu-isu integritas, isu anti korupsi, yang itu dalam konteks kehidupan berdemokrasi, good governance, harus kita dukung. Tapi dalam realitas politik, Bang, itu justru menjadi barangkali, quote by quote, menjadi titik lemah yang kemudian membuat orang agak merasa takut dengan keberanian Pak Mahfud yang harusnya kita dukung. Nah, inilah realitas ideal dan juga realitas politik yang kemudian harus dicermati. That's politics. Artinya kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa memang elit politik kita ini tidak ingin melakukan perubahan dengan kekhawatiran kehadiran Pak Mahfud, kan. Betul. Sekarang kan kita bilang apakah namanya kontroversial ataupun kita sebutlah sebuah keberanian menentukan sikap yang berbeda. Tetapi kan arahnya untuk bagaimana memperbaiki situasi politik dan ekonomi kita, termasuk hukum, menjadi lebih baik ke depan. Betul, Bang. Nah, kalau dengan sikapnya Pak Mahfud ini kemudian, karena kita bicara persoalan cawapres, ini kan berkaitan dengan partai politik. Partai politik. Berarti apa? Kalau elit partai politik ini khawatir dan takut kepada kehadiran Pak Mahfud sebagai cawapres, ini menunjukkan memang elit politik kita, terutama elit-elit partai kita, tidak menginginkan adanya perubahan ke depan. Jadi ada istilah dalam konteks sosiologi itu resistance to change. Karakter masyarakat itu, Bang, memang cenderung merasa enak, menikmati zona nyaman di dalam konteks apapun, termasuk dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat, berpolitik. Ketika kemudian ada upaya untuk menghadirkan perubahan, maka ada istilah resistant to change. Merasa tidak nyaman, tidak berani, takut, khawatir pada arus perubahan yang akan datang. Dan itu terjadi di mana-mana. Maka kemudian memang dibutuhkan kemampuan untuk merasionalisasi setiap apa yang kemudian diinginkan untuk melakukan perubahan. Dalam konteks apa, Bang? Dalam konteks governance atau tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, yang kita sendiri sekarang bisa dari kalangan civil society, Bang, diakui atau tidak terjadi kemunduran. Ada beberapa titik regression yang diidentifikasi bukan hanya dari teman-teman di Indonesia, termasuk dari teman-teman international agencies, mereka recognize itu. Ada kemunduran demokrasi yang cukup serius di Indonesia, dan kalau misal itu dibiarkan, hati-hati, kata Thomas Power, kata Aspinall, kata Marcus Michener, termasuk dari teman-teman di University of Melbourne. Kalau misal itu terjadi, maka kemudian akan terjadi rekonsolidasi kekuatan authoritarian yang justru akan menjebak kita dalam satu situasi yang kalau dibahasakan adagium di teman-teman Western itu parable of the boiling frog, gitu. Yang dulu sempat kita diskusikan, Bang, parable of the boiling frog.
Kata itu katanya kalau misal diletakkan di air yang hangat gitu Bang, di atas panci, itu dia menikmati Bang. Itu bisa telentang katanya. Tetapi kalau misal panci itu akhirnya diletakkan di atas kompor, kemudian dihidupkan apinya itu, si kata itu tidak memiliki sensitivitas untuk mendeteksi perubahan suhu air yang ada di dalam panci itu. Sampai akhirnya dia mati, terbunuh oleh air yang mendidih di atas kompor itu. Dalam konteks politik berdemokrasi sama Bang. Kita kalau misal masih menerima situasi, ini ada yang tidak benar, kita bersiap permisif, nggak apa-apa. Begitu sampai kita pada satu titik tertentu, kita terlalu jauh mundurnya, kembali kepada konteks authoritarian, kita yang akan menanggung social cost, political cost. Seperti yang terjadi di 1965, 1998, dan itu sangat mahal. Kalau penilaian Prof. Umam ya, jenis demokrasi kita ini sekarang seperti apa sih? Ini kan pasti ada, ya kan? Coba dulu simpulkan ini, demokrasi apa yang ada di Republik kita ini sekarang? Demokrasi yang barangkali campur-campur Bang, termasuk juga demokrasi coba-coba. Karena dalam satu sisi ada upaya untuk menggunakan argumen termasuk juga narasi demokrasi, tetapi sebenarnya basis yang dia lakukan itu melemahkan demokrasi. Let's say Bang, ini yang lagi agak on kan undang-undang desa itu, revisi undang-undang desa. Kemudian ada keinginan untuk memberikan ruang bagi para kepala desa memperpanjang masa jabatannya 9 tahun, 2 kali periode, 18 tahun Bang. 18 tahun itu dari anak bayi udah sampai remaja itu lurahnya sama itu. Dalam konteks perdebatan teoritik, ketika kalangan strukturalis mengkritik kelompok neoliberal yang memberikan dukungan bahwa demokratisasi di tingkat lokal bisa menghadirkan hadirnya good governance, kemudian public delivery service, ketika dikritik habis di situ, maka resep kebijakan yang dimunculkan oleh kelompok neoliberal adalah bukan pada satu titik untuk mengevaluasi ulang, tapi how to speed up democratization. Kita tahu Bang, pasca sentralistik, kemudian kita memiliki sistem desentralisasi. Tetapi di saat yang sama, kelompok strukturalis, Pak Fedi Hadis, Pak Richard Robinson, kritiknya sangat clear bahwa desentralisasi itu menghadirkan decentralized corruption. Desentralisasi menghadirkan parochialism. Desentralisasi menghadirkan horizontal conflict yang cukup masif. Alhamdulillah sekarang sudah mulai agak ini. Atau bahasa rakyatnya mengatakan menghadirkan raja-raja kecil. Raja-raja kecil. Maaf. Soeharto kecil. Soeharto kecil. Nah, tetapi kemudian kan zaman Soeharto kan sentralisasi, nggak ada desentralisasi. Ya, sekarang kan kemudian di breakdown dari menjadi raja-raja kecil tadi itu. Bisa juga. Itu di level Bang, di level kabupaten, provinsi. Sekarang ada satu ide lagi tadi itu. Ini ada problem seperti ini. Solusinya gimana? Yang dihadirkan speed up, justru dipercepat lagi, ditambah dosisnya. Dengan cara apa? Memberikan kekuatan yang memadai di level desa dengan undang-undang desa. Bahkan sekarang kemarin beberapa fraksi menyetujui 2 miliar sekarang per tahun. PKB lebih hebat lagi, 5 miliar per tahun. Tetapi tidak diimbangi dengan basis kemampuan tata kelola pemerintahan local good governance yang memadai terkait dengan perencanaan, penganggaran, eksekusi kebijakan. Itu tidak terjadi Bang. Nah maka ini ada proses transaksi. Kalau misal Bang Zulfan tadi bertanya, ini demokrasi model apa? Ini demokrasi yang modelnya swalayan, Bang. Model-modelan. Swalayan. Kenapa swalayan? Anda dapat posisi, silakan ambil sesuai dengan keinginan Anda, benefit apa yang Anda lakukan. Kalau nanti kena urusan hukum, itu urusan risiko masing-masing. Jadi dilepas begitu saja. Dan ini kurang sehat. Tapi kan begini ya, Prof. Saya heran ketika isu 3 periode dimunculkan, itu para pakar-pakar, pengamat, filosof semuanya kritik kan? Keras sekali kan? Itu tidak demokratis, itu tidak benar. Nah, ketika basis demokrasi itu sendiri, kepala desa itu kan basis demokrasi kita, rakyat kita kan?
diperpanjang, nggak ada satu tuh pengamat yang bicara protes, kemudian filosof-filosof yang banyak protes 3 periode, Karena ataupun seolah-olah ditarik ke level mikro. mikro. Sementara ini hal teknis tetapi bermakna strategis. Loh iya dong. Karena kalau kita cermati penyetujuan perpanjangan masa periode jabatan, kemudian kepala desa Bang ya, kemudian peningkatan itu tadi dana desa tanpa diimbangi dengan local good governance yang memadai, itu kemudian menjadi ajang transaksi antara kepala desa yang quote by quote menentukan arah konsolidasi basis pemilih loyal di pemilu 2024 dengan para politisi-politisi itu. Teman-teman di partai seolah-olah hanya ingin mengklaim. Betul kan? Saya mendukung kan? Tetapi nggak difikirkan itu dana apakah betul merembes ke masyarakat. Pemberdayaan ekonomi di level desa terjadi atau tidak. Nah, kemudian itu akhirnya Bang, di 2022 kemarin, kalau merujuk pada catatan KPK, kasus terbanyak yang ditangani KPK di tahun 2022, salah satunya adalah penggunaan dana desa. 1 tahun 400 triliun Bang. 400 triliun itu disebar ke sekitar 80-an ribu desa ya. 80 ribu atau 80 ribuan desa, 85 ribu desa. Tetapi kemudian tidak dibekali dengan perencanaan, eksekusi kebijakan, termasuk kemudian tadi integritas untuk menjalankan anggaran yang besar itu. Yang terjadi seolah ini menjadi korupsi yang berjamaah. Lahir BUMDes, Badan Usaha Desa kan? Jalan atau tidak? Nah, itulah. Ini kan dana dikeluarkan, tetapi kemudian output tidak terjadi. Ya. Ekonomi kita Bang, selama 5-6 tahun terakhir, yang dulu diharapkan katanya bisa meroket 7%, 8%, praktis stagnan di angka 5%. Jadi kalau misal kemarin ada yang merayakan Indonesia sudah masuk dalam kategori upper middle income country dari data World Bank. Tetapi kalau misal kita cek dari 2014 sampai di 2022, itu peningkatannya dari sekitar GNI per kapita $3.600 per kapita di tahun 2014, di 2022 itu 4.500. Jadi praktis hanya meningkat sekitar 20-an%. Dan 20% berarti kalau misal 9 tahun pemerintahan ya praktis sekitar nggak ada 2% peningkatan. Nah artinya apa? Ada ekonomi yang kurang optimal pergerakannya. Oleh karena itu evaluasi total Bang. Ini terkait dengan konteks ini di luar konteks ya. Tapi terkait dengan undang-undang desa yang barangkali dianggap sebagai politik mikro, tetapi itu melibatkan angka anggaran sangat besar dan jangan dijadikan sebagai ajang politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek para politisi, terutama di 2024, hanya untuk mendulang suara, tetapi kemudian mengorbankan banyak hal. Ya kan itu sebenarnya sudah lama ya, tanpa juga menggunakan uang 400 triliun itu untuk politisasi dana untuk kepentingan politik. Iya. Dan kita lihat memang melalui program-program BUMN, CSR misalnya, nah itu juga sudah berjalan dari dulu itu. Iya. Makanya partai itu kan rebut-rebutan untuk mendapatkan CSR kan, supaya program itu bisa pada para politisi, nah mendapatkan paket itu, kemudian paket itu digunakan untuk membantu konstituen misalnya. Itu bisa ditukar-tukar juga, bisa dijual-jual juga. Nah, itu macam-macam lah bisa terjadi kan. Jadi transaksional itu memang terjadi. Betul. Nah, oleh karena itu saya melihat memang termasuk bahaya ya kalau kita lihat terlalu lama jabatan 18 tahun. Menjadi raja yang sangat kecil, tetapi efeknya itu kan kepada masyarakat. Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Ya kan? Betul, Bang.
gitu. Jadi apa pesan Abang kepada para kepala desa se-Indonesia itu? Apalagi yang kita mau pesan? Yang kita pesan ya supaya mereka ini betul-betul jangan menekan rakyat, jangan menekan para pemilih, untuk diarahkan memilih salah satu kontestan misalnya, apakah partai politik, caleg ataupun presiden, ya mereka netral. Nah kalau itu yang terjadi, artinya ya sudahlah, sudah diputuskan 2 periode 18 tahun misalnya, kita masih ada harapan juga. Betul. Ya kan? Terbangunnya demokratisasi di masyarakat pada tingkat bawah. Tapi kalau ada penekanan, kemudian engineering politik, ya kan, kemudian mereka diarahkan untuk memilih salah satu kepentingan politik, berarti kan nggak ada lagi harapan kita apa. Betul Bang, betul Bang. Jangan sampai revisi Undang-Undang Desa ini justru menjadi celah bagi politisasi kekuasaan negara hanya untuk agenda kepentingan jangka pendek di 2024. Karena kalau misal itu terjadi, saya pikir demokrasi semakin tidak sehat, Bang. Ya. Ada closing statement barangkali? Kalau kita cermati ulang, Bang, dari basis penilaian dengan skema pembobotan nama-nama berbasis pada indikator-indikator yang dituangkan, memang situasi per hari ini masih memberikan ruang pilihan yang terbatas. Dan dari pilihan yang terbatas itu, maka kemudian masih bisa disimpulkan bahwa pilihan terbaik dari keterbatasan pilihan itu untuk cawapres Anies sepertinya masih di AHY. Tapi kalau misal kemudian ternyata tidak dipilih AHY, saya berkeyakinan besar kemungkinan Demokrat akan melakukan evaluasi secara total terhadap agenda koalisi yang sudah dikomunikasikan selama ini. Dan itu sempat dikeluarkan oleh Ketua Bapilu Demokrat juga kan? Oke. Oh ini Bang Andi Arief. Iya, dengan dia bilang dengan menurunnya hasil-hasil survei elektabilitas Anies, mereka evaluasi. Itu kan sebenarnya apalagi kalau tidak AHY sebagai cawapresnya. Karena tadi Bang, prinsip dalam konteks koalisi itu siapa mendapatkan apa, who gets what. Kalau misal kemudian teman-teman di Nasdem sendiri sudah mendapatkan basis coattail effect dari seorang capres Anies Baswedan, kemudian ditanya lagi apakah nama yang diajukan oleh PKS memiliki level competitiveness yang tinggi dari indikator-indikator tadi untuk disematkan dengan Anies. Kalau misalnya ada yang tinggi, tentu bisa disimulasikan. Tetapi kalau tidak tinggi, maka ya harus menerima realitas. Memang tidak. Maka ada skema lain, kompensasi lain. Sementara bagi Demokrat, tentu proposal itu sifatnya opsional. Mengajukan nama misalnya AHY untuk menjadi cawapresnya Anies. Dan dari sekian bacaan indikator tadi, apakah memungkinkan atau tidak? Kalau misal dari basis survei Bang, kemudian dari tadi assessment kualitatif dengan menggunakan panel expert, dengan skema pembobotan, memang masih dia. Tetapi kalau misal ternyata bukan AHY yang dipilih oleh Anies, saya berkeyakinan Demokrat akan mengubah strategi dan juga mengevaluasi secara serius menentukan sikap yang berbeda ya. Betul. Tetapi di saat yang sama Bang, kalau misal kemudian deklarasi, saya nggak tahu yang dipilih Anies siapa. Apakah betul AHY bukan yang ataukah dipilih Mbak Yeni? Anies, bukan Anies yang milih ini. Yang milih sini para pemilik saham politik di dalam koalisi perubahan. Jadi Surya Paloh, Ustadz yang ini Salim Segaf sama SBY dan SBY. Oh iya. Ya kalau misal kemudian itu yang ditentukan, bisa saja Bang, itu akan memberikan efek elektoral setidaknya menjadi booster bagi elektabilitas Anies yang diakui atau tidak selama 1 semester terakhir mengalami stagnasi bahkan sedikit penurunan. Nah kalau misal kemudian, kenapa? Praktis yang cukup intens melakukan gerak untuk memberikan dukungan terbuka ya memang Anies keliling, kemudian sebagian teman-teman Nasdem, sementara misalnya di PKS, di Demokrat sendiri harus berhitung dulu Bang. Karena
Kalau tidak memberikan efek elektoral, insentif elektoral kepada mereka, untuk apa? Karena ini kan berpikir kompetisi. Di konteks 2024, yang dipikir bukan hanya elektabilitas capres dan cawapres, tetapi apakah manuver, langkah, strategi politiknya dilakukan berimbas tidak kepada tingkat elektabilitas partai politiknya. Kalau memang memberikan impact, tentu akan dilakukan. Tetapi kalau misal tidak, harus berhitung ulang. Jadi, kalau misal kemudian itu bisa dideklarasikan cepat, dan kemudian dari basis tadi assessment kualitatif dan kuantitatif terkonfirmasi, maka kalau bisa dilakukan deklarasi lebih cepat, saya kok berkeyakinan setidaknya akan ada impact booster kepada elektabilitas Anies dan akan kembali naik setidaknya pada satu level yang dulu sempat cukup kompetitif dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sekarang ternyata jauh lebih kompetitif dibanding yang sebelumnya, sehingga kemudian dalam basis survei di beberapa teman itu berada di posisi nomor 1 mengalahkan Pak Ganjar. Nah, kalau misal kemudian proses itu bisa dilakukan lebih cepat, maka dinamika politik di 2024 atau menjelang 5 bulan sebelum penetapan KPU di tanggal 25 November 2023 akan jauh lebih dinamis, Bang. Akan jauh lebih kompetitif. Dan demokrasi akan semakin cair. Yang paling penting kan begini, ada pasangan dulu. Ada pasangan yang dulu. dideklar kan gitu. Yang dideklar. Nah, nampaknya kan startnya ini siapa yang lebih dulu kan? Kalau pasangan sudah dideklar, Bang, capres-cawapres, besar kemungkinan semua partai akan bergerak. Ya. Street media, billboard, baliho, sosialisasi, itu akan terjadi. Karena kalau misal kemudian tidak, maka akan semua masih saling mengincar, Bang. Apa benar? Pasti akan diperhitungkan. Tapi kalau sudah clear, deklarasi, menghadirkan narasi isu perubahan, dengan argumen-argumen yang harus ditimbang, apakah kuat atau tidak berhadapan dengan PDIP, dengan teman-teman di pemerintahan. Kalau misal kuat, saya pikir itu akan bergulir menjadi snowball effect. Tapi semua bergantung pada Anies. Saya melihat bahwa sekarang posisinya, kartunya, bolanya ada di tangan Anies. Kalau Anies bisa meyakinkan elemen-elemen pemilik saham politik terbesar di koalisi perubahan tadi, Bang, untuk segera mengambil keputusan, sudah tidak perlu kemudian dipertanyakan lagi karena basis assessment-nya sudah selesai, lakukan itu. Maka kemudian bisa diuji kembali seberapa efektif mesin politik itu bisa terjadi. Ya itu yang kita tuntut dari Anies selalu kan, supaya lebih cepat, lebih berani. Jangan sampai PDIP kemarin mengatakan akan deklarasi September ya Bang ya, cawapres ya. Nanti akan menyesuaikan itu lagi. Saya pikir ini tidak ada incumbent dan proses politik sangat cepat. Kalau betul sampai nunggu September, maka ada ruang waktu yang akan rugi. Karena butuh sosialisasi yang optimal, Bang. Kalau saya lihat begini ya, kalau kita keliling ke beberapa daerah, banyak sekali baliho ataupun spanduk itu Anies bersama caleg Nasdem. Atau Anies bersama caleg PKS. Tapi saya belum lihat ada caleg Demokrat dengan Anies. Masih kurang sekali. Dari hasil perjalanan saya ke beberapa daerah. Barangkali mesin itu bisa berjalan setelah dipencet tombolnya ketika deklarasi capres-cawapres terjadi, Bang. Karena itu sudah menjadi common interest. Termasuk juga dengan PKS. Dan saya yakin juga Caimin sendiri juga di mana-mana juga banyak itu. Prabowo, Caimin gitu kan. Tapi motifnya juga sama. Itu sebagai sebuah political pressure untuk meyakinkan Pak Prabowo untuk menerima proposal pencawapresan Caimin. Jadi selama ada power sharing, ada collective interest yang kemudian bisa ditemukan di situ, saya pikir mesin politik akan jalan. Tapi kalau misal ternyata kenapa belum jalan? Berarti belum ada titik temu di situ. Ya karena memang elektabilitasnya Caimin masih rendah ya sebagai cawapres ya dibandingkan dengan yang lain. Apalagi Sandiaga Uno, Erik kan itu Sandi, Erik sama Ridwan Kamil ya. Tapi ingat indikator tadi. Orang punya elektabilitas tinggi, tapi belum tentu punya kekuatan jaringan partai. Orang punya jaringan partai, Pak Erlangga, kurang apa Bang? Golkar, mengakar, logistik juga lumayan sisa-sisa, meluber. Tetapi elektabilitasnya diakui atau tidak memang kurang kompetitif. Nah, itu semua Bang tadi Bang, nah, ini sebagai closing.
indikator-indikator itu harus dihitung secara matang sebagai basis penilaian yang harus diletakkan pada satu bacaan yang sangat objektif. Kalau itu bisa dibaca dengan objektif, saya berkeyakinan siapapun capresnya akan bisa menghadirkan mesin politik yang sangat efektif daripada hanya menentukan cawapres basisnya like and dislike, basisnya emosional atau ego dari elit tertentu saja. Ya, jadi kalau dalam dunia tasawuf, ini penting ini. Penting ya kan? Logistik oke, jaringan partai oke. Tapi tetap rendah elektabilitas, berarti nur Allahnya kurang. Wah, nurullah. Kurang nurullah. Iya ya kan? Iya. Apalagi semua udah. Kalau kurang nurullah, berarti kan cahaya Allah tidak menyinari rakyat kan? Iya. Sehingga tidak bisa melihat cahaya yang ada. Para pemirsa Unpacking Indonesia, kalau ingin nur Allah Anda kuat, temui Bang Zulfan Lindan. Akan disuwuk, didoakan sehingga kemudian mahabbahnya lebih tinggi. Ya, kira-kira gitu. Baik, Prof. Umam. Saya kira kita 1 jam lebih sudah bicara. Siap, Bang. Banyak sekali yang bisa ngalor ngidul Bang kita, Bang. Ngalur ngidul, tapi saya kira isinya luar biasa nih, mantap. Dan saya yakin penonton akan senang dan mendapatkan informasi yang agak lengkap ya. Iya. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Siap, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.